Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Eh, Baik, Pak. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait flowchart bimbingan akademik, portal bimbingan akademik yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Jadi kami membagi menjadi 3 untuk alur sistem informasinya sendiri terbagi jadi mahasiswa, portal itu sendiri, serta untuk tujuannya kepada dosen. Untuk yang pertama yang dilakukan berawal dari login. Jadi dari mahasiswa maupun dosen sama-sama melakukan login melalui portal, dan nanti dari portal akan melakukan verifikasi apakah dari segi NPM ataupun mungkin dari dosen menggunakan nomor apa ya? Saya juga lupa sedikit. Untuk dosen sendiri mungkin ada username dan passwordnya sendiri untuk dosen juga untuk melakukan verifikasi, dan apabila salah akan kembali lagi ke laman login itu kembali, dan apabila benar, untuk mahasiswa akan lanjut ke pengisian parameter, dan untuk dosen sendiri akan masuk ke portal seperti biasa. Kemudian untuk alur yang selanjutnya dari mahasiswa ketika sudah melakukan pengisian parameter, berlanjut ke penyalinan pernyataan kebenaran data yang sudah biasanya tersedia di portal setelah pengisian parameter yang parameter kondisi dari masing-masing mahasiswa. Kemudian apabila pada saat pengisian penyalinan pernyataan ini ada mengalami kesalahan, bakal kembali lagi ke laman penyalinan pernyataan lagi sampai salin pernyataannya benar-benar sudah benar, baru akan hasil dari pengisian parameter tersebut akan masuk ke dosen, sehingga dosen akan menerima hasil parameter dari tiap-tiap mahasiswa yang jadi mahasiswa bimbingannya. Kemudian alur setelahnya dibagi menjadi 2, antara dosen bisa melakukan tanggapan, bisa langsung memberikan tanggapan terhadap isian parameter, atau mahasiswa yang membuat topik bimbingan pertama kali. Ketika mahasiswa sudah membuat topik, maka hasil akan diterima oleh dosen dan kemudian ditanggapi oleh dosen. Selanjutnya, setelah tanggapan dari dosen sudah diberikan, akan diberikan notifikasi oleh portal ke tiap-tiap mahasiswa. Ketika sudah masuk tanggapan dari dosen, mahasiswa bisa melakukan balasan terhadap tanggapan tersebut dengan membuat bimbingan topik kembali, dan alurnya akan kembali lagi ke tanggapan dosen. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari kelompok 3 yang lain ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Terus, oke, yang lain ada yang mau nambahi? Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada koreksi juga dari teman-teman apabila mungkin di flowchart yang kita buat masih ada kekurangan. Silakan, monggo. Halo teman-teman, diam semua ya. Oke, kalau tidak ada saya yang nanya ya. Boleh, Pak. Kalau dari ini nih, isi parameter, terus dari isi parameter itu salin pernyataan kebenaran data ya. Oh, maksudnya isian parameternya itu ya? Iya, Pak, yang di bagian paling akhir pengisian parameter biasanya ada pernyataan kebenaran data itu. Nah, biasanya kan kalau kadang-kadang mahasiswa juga masih salah pada saat pengisian pernyataan data itu, Pak. Jadi sering berulang di laman itu.
Terus kalau misalkan masuk lagi situ, kalau udah beres, hasilnya masuk ke dosen. Ya, Pak. Ke dosen, terus bisa membuat topik juga masuk ke dosen. Oke, terus ditanggapi, balas tanggapan, terus balas tanggapan ya, bimbing akademi, notifikasi. Nah, kalau yang dari apa namanya isi parameter sama membuat topik itu ada notifikasi nggak? Baga- Bagaimana, Pak? Yang dari isi parameter sama membuat topik itu ada notifikasi buat dosen nggak? Sejauh yang saya tahu, berdasarkan wawancara kemarin kalau nggak salah, yang sama Bapak juga, Ya, ada notifikasi dari email ya, Pak? ya Seingat betul. saya. Ada Mm-mm. notifikasi dari email apabila mahasiswa sudah membuat topik gitu, Pak. Nah, di sini kan belum belum dijelasin ya notifikasi begitu. Iya, berarti tambahin ya notifikasi yang setelah membuat topik sama yang isi parameter itu. Oke, jadi gini, kalau isi parameter itu emang gini, kalau habis ngisi parameter langsung bisa membuat topik atau itu dua hal yang berbeda? Bisa nggak membuat topik dulu baru ngisi parameter? Tidak bisa, Pak. Ya, Pak. Jadi Biasanya kita, harus, ya, silakan, Pak. jadi biasanya itu harus isi parameter terlebih dahulu, Pak. Jadi baru bisa buat topik. Sedangkan mungkin Pak nambahin yang tadi itu notifikasi, Pak. Di sini kami seperti menggabungkannya dengan hasil diterima dosen itu, Pak. Jadi dosen menerima itu udah termasuk dari notifikasinya, Pak. Mungkin kurang didetailkan aja, Pak. Oke, karena kelemahan yang sekarang notifikasinya kan by email ya, by email, terus tidak belum ada notifikasi yang ada di portal itu nggak ada ya. Nah ini sementara malah yang dari tanggapan sudah ditanggapi dosen, mahasiswa dapat notifikasi, sementara dosen malah nggak dapat notifikasi. Ya, nanti mungkin tambahin lagi ya notifikasi. Terus ini pernah nggak kalau yang di dosen kalian memberikan topik dulu, membuat topik? Hmm? Di saya pernah sih, Pak, seperti itu. Yang, Ini sebenarnya kan kalau yang sekarang sudah difasilitasi ya, ya, jadi dosen juga bisa membuat topik juga dan nanti bisa langsung dibaca oleh si mahasiswa, benar nggak? Benar kan ya? ya, Benar, Pak. Betul kan? Nah itu nanti mohon di dosen ini juga bisa membuat topik dan bisa diterima oleh mahasiswa, ditanggapi gitu. Oke, terus ada lagi? Kemarin wawancaranya segitu doang. Nggak ada yang orang tua, terus nggak ada inovasi lagi gitu. ya, Pak. Kemarin sempat sebenarnya ada wawancara yang terkait orang tua, tapi mungkin karena kita anggapan kita itu bukan ke arah inovasinya, Pak, lebih ke menjelaskan yang sudah ada, jadi kita tidak mencantumkan itu di sini. Oke. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 3 ya, Mas Firdaus dan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Ya, si Jos ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kira-kira kelompok mana yang sudah Kelompok 2 boleh, Pak? menambahkan inovasi begitu? Kelompok 2? Iya, boleh, Pak. Boleh, boleh, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 Izin siapa aja, share Mbak screen ya, Siva? Pak. Apa aja, Mbak? Absen 8 sampai 13, Pak. Oke, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Bima, ada Dian, Elsa, Krisya, dan Binjef. Nah, kalau tadi kelompok sebelumnya itu terdiri dari 3 mahasiswa portal dan dosen PA, kami menambahkan satu pihak lagi yaitu psikolog ataupun orang tua. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari mahasiswa dan dosen PA. Masing-masing login di portal PKN STAN. Lalu untuk mahasiswa memasukkan NIM dan password serta dosen PA memasukkan insert nomor dosen serta passwordnya. Lalu pihak portal akan memvalidasi akunnya nih dengan 2 pilihan. Yang pertama kalau valid dan tidak valid. Jika insert nomornya tadi tidak valid, maka pihak portal juga akan memberikan notifikasi bahwa nomor tersebut tidak benar. Jika valid, maka kita akan masuk ke input topik bimbingan akademik sebagai parameter untuk mahasiswa. Nah, lalu mahasiswa akan mengisi topik bimbingan nih, tapi ada 2 pilihan. Jika mahasiswa belum melakukan topik bimbingan, yang pertama akan menerima notifikasi bahwa belum mengisi. Nah, untuk yang kedua, jika sudah mengisi, maka dia akan memproses data nih pihak portal. Lalu dari dosen PA sendiri akan menerima notifikasi nih bahwa mahasiswa telah mengirimkan topik bimbingan. Jadi langsung dari portal sehingga dosen nggak capek nih harus membuka email lagi. Nah, selanjutnya dosen PA akan memberikan jawaban berupa saran ataupun solusi atas dari topik yang sudah diberikan mahasiswa. Lalu portal akan meneruskan jawaban kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menerima jawaban serta menerima solusi. Nah, sebelumnya ada beberapa opsi nih kalau misalnya dosen PA menganggap bahwa atas permasalahan tersebut dibutuhkan untuk menghubungi orang tua karena mahasiswa tidak memenuhi standar atau parameter yang udah ada atau memiliki masalah di luar kemampuan dosen PA bisa menghubungi orang tua. Nah, jadi nanti berdasarkan diskusi dengan orang tua bahwa nanti mahasiswa akan menerima jawaban serta menerima solusi. Nah, dari solusi tersebut ada 2 pilihan juga, ada pilihan puas dan tidak puas. Jika puas, maka mahasiswa akan log out. Nah, tapi kalau misalnya mahasiswa tersebut tidak puas, portal akan meneruskan jawaban dan mengarahkan ke psikolog untuk menghubungi via WhatsApp. Nah, jadi nanti berdasarkan hal tersebut, mahasiswa secara mandiri menghubungi via link WhatsApp dan psikolog akan menerima rekaman data permasalahan dan menyapa mahasiswa. Lalu atas hal tersebut, psikolog akan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa memilih untuk log out. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saran serta kritik dari teman-teman serta Bapak sangat diperlukan nih buat flowchart kami. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Mbak Diva dan kawan-kawan. Silakan ada yang mau ditanggapi dari flowchart atau diagram proses bimbingan akademik ini? Izin Pak, Silakan, Sandi. saya izin bertanya kepada kelompok ini, kelompok 2. Di sini kan ada pihak lain, psikolog atau orang tua, di mana ada bagan pertama itu orang tua itu dihubungi. Kemudian untuk psikolognya itu sendiri menerima rekaman data permasalahan dan menyapa mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pihak lain ini sendiri bisa akses kepada portal gitu dan bagaimana aksesnya? Mungkin itu saja Pak. Karena kan tadi itu ada menerima data gitu. Oke, baik. Terima kasih, Sandi. Mungkin satu lagi pertanyaan. Ditampung dulu ya. Monggo, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Belum ada. Mungkin saya nambah pertanyaan satu lagi. Untuk yang parameter posisi di mana ya? Posisi Ya, di Pak. mana?
Ya, mungkin 2 pertanyaan itu ya, yang untuk parameter sama yang pertanyaan Sandi tadi. Oke, saya izin menjawab ya. Kalau untuk yang pertama pertanyaan Farhan tadi, nah kami berinovasi bahwa hasil dari parameter itu akan diinput dalam satu PDF gitu, kayak misalnya kita di apa SKPM kan ada tuh kalau di portal. Nah, itu kan nginput dari beberapa semester kan bisa jadiin satu tuh, diunduh. Nah, jadi kami berinovasi untuk itu bisa dijadikan seperti itu gitu, baru dikasih ke psikolognya. Nah, untuk parameter sendiri sebenarnya parameternya masih sama sih Pak untuk seperti portal sebelumnya. Gitu. Jadi Mana itu Mbak? Posisinya di mana? posisinya di input topik bimbingan akademik. Oh, jadi satu ya berarti Ya, ya. ya seperti itu Pak. Parameter dan topik bimbingan. Ya Pak. Oke. Ya, baik. Gimana Mas Andi? Jadi yang dari pihak lain itu menerima rekaman ya, data permasalahan direcord dari data yang ada di portal. Cuman aksesnya menuju portal bagaimana? Ini kan belum dihubungi nih. Jadi kan gini sih Pak, jadi mahasiswa kan menghubungi psikolog. Nah, jadi mahasiswa ini udah pegang rekaman nih, rekaman dari hasil sebelumnya itu, yang bentuk PDF itu. Oh enggak, oh berarti ini komunikasinya tidak lewat portal ya? Iya Pak, setelah itu dia lewat WhatsApp sih Pak. Oh begitu. Iya. Nah sampai saat ini kalau yang orang tua ya itu juga belum ada akses portal. Nah kalau orang tua ini kadang-kadang pakai nomor telepon kan yang disampaikan di dalam data di portal itu. Namun seringkali mahasiswa itu tidak menginput nomor orang tua, nomor telepon orang tua. Satu. Terus yang kedua, malah kadang-kadang nomornya sendiri juga nggak diinput begitu. Jadi untuk komunikasi di luar portal agak terganggu loh, harus nanya-nanya dulu gitu. Ini saya pernah, ini ketuanya siapa sih gitu. Orang ini anak kelas mana gitu. Jadi saya minta nomor teleponnya gitu. Sampai segitunya ya. Nah, terus jadi seharusnya dari pihak orang tua atau pihak lain ini, termasuk psikolog ini, harusnya juga ada akses ke portal ya teman-teman ya. Jadi biar semua terintegrasi jadi satu. Nah hanya saja nanti harus ada apa namanya di di orang tua sama di psikolog ini dia akan menerima hanya akses dari dosennya saja. Jadi begini, kalau misalkan ternyata yang mahasiswa tulis di input parameter sama di input topik bimbingan gitu, dia yakin wah ini akan dibaca oleh orang tua gitu. Kira-kira si mahasiswa bagaimana sikap untuk dalam mengisinya? Tidak jujur, Pak. Kurang jujur, Pak. Kurang jujurnya gimana? Baik semua, Pak. Semua baik-baik saja gitu ya? Iya, karena nggak pengen terlihat buruk gitu, Ya, Pak, di depan orang tua. iya betul. Apalagi sekarang posisinya belajarnya lagi di rumah gitu ya. Ya, antara orang tua sama murid mahasiswa ini ada di satu rumah kan gitu. Iya. Jadi kalau apa namanya istilahnya curhatnya di portal begitu, tapi orang tuanya sebenarnya tahu gitu. Nah di samping malah di kamar sebelah gitu kan tahu. Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah ini jadi lucu kan. Nah tapi jadi orang tua sama psikolog ini perannya ketika pembimbing akademik ini sudah angkat tangan lah gitu ya. Nah nanti bisa diberikan akses menuju portal ini. Nah syukur-syukur gitu ya. Ada nggak nih kelompok lain yang ini di dalam portal ini ada nggak inovasi di dalam portal ini? Kan di portal itu sudah kalian pernah bisa lihat kan nilai kalian berapa di portal?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. PIPK bisa dilihat dari situ. Ya, Pak. Sementara Bisa dilihat. bisa. Tapi kalau misalnya baru habis UTS, itu IPK-nya jadi belum sepenuhnya, Pak. Kan nilai UAS-nya belum masuk. Jadi, Ya, masuk betul. dulu. Oke. Tapi kalau pas UTS, nilai UTS keluar udah ada ini. Udah ada apa namanya? Kayak gambaran kasar IPK gitu, IPK gitu. Ada, Pak. Ada ya. Nah, teman-teman sering ngasih informasi itu ke orang tua nggak? Misalkan Ilham gitu, lapor ke bapaknya, bisa nggak? Pernah nggak? Kalau saya biasanya ngasih informasi kayak per semesteran gitu, Pak. Soalnya orang tua juga suka nanya IP-nya berapa gitu. Gitu ya. Terry begitu. Kalau yang lain, Ilham? Saya kalau itu, Pak, kalau udah keluar langsung saya kirim ke ibu saya. Langsung ya. Yang lain begitu juga? Sama, Pak. Sama ya. Alhamdulillah nih. Berarti deket lah sama orang tua semuanya ya. Ini laporannya, Pak, ini saya mohon maaf dengan sangat ini mohon izin menyampaikan hasil belajar sampai dengan semester ini. Kebetulan nilainya ya belum maksimal gitu ya, baru dapat 3,98 gitu misalkan. Kalau maksimal kan 4 ya. Izin Pak, izin berpendapat ya Pak. Kalau saya lihat sama portal yang kampus lain itu di kita ini untuk IPK-nya itu sendiri dia masih kayak misalkan kita kan 4 semester ya Pak. Dia baru 4/6 Pak. Jadi nggak bisa sampai 3,5 gitu. Mentok-mentok 3 gitu Pak. Jadi dia akumulasinya itu udah keseluruhan. Kalau kampus lain itu kan dihitungnya kayak 4 semester ya 4 semester gitu Pak. Oh gitu. Jadi IPK-nya. kayaknya ya Oh gitu ya. Kalau IP-nya? IP-nya kan setiap semester. Izin, Pak. Mungkin itu yang dilihat Sandi itu pas sekarang, Pak, pas udah UTS, cuma UASnya belum. Tapi kalau misalnya akhir semester udah komplit, itu keluar kok, Pak, yang 4 semester, 5 semester itu. Oh gitu. Ya, gitu. Kemarin teman-teman saya juga seperti itu, Pak. Nah, berarti sama dong ya, sama di kampus lain ya. Cuman di kampus lain tuh malah ada yang orang tua tuh bisa ngakses ini ya, nilai gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan mahasiswa juga ini ya, itu di kampus lain ya, juga suka kreatif gitu ya. Kadang-kadang kan dia print gitu ya. Nah, di print itu dia ganti angkanya kan gitu. Nah, itu sering kali ya dulu zaman saya ya, waktu itu masih zaman baula lah, sistem informasi manajemen masih belum begitu bagus. Nah, jadi sering orang tua itu ditipu gitu. Dan bahkan alumni STAN juga ada loh. Jadi sebenarnya dia udah DO gitu ya, tapi dia istilahnya malu untuk pulang, takut sama orang tua, akhirnya dia pura-pura tetap sekolah gitu. Jadi dia tetap tinggal di Bintaro, tapi nggak kuliah karena dia udah DO. Ada loh kayak gitu. Jadi dia membohongi orang tua gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi biar orang tuanya juga tahu nilainya anaknya itu berapa ya. Sekaligus bisa memantau ketika turun dia bisa beliau-beliau ini orang tua ini bisa memotivasi anaknya. Ya, itu ya. Jadi sih nggak masalah sih. Ya itu mungkin inovasi yang belum ada. Nilai. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Silahkan.
Halo? Halo? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih kalau sudah cukup. Nah, nanti inilah proses ya. Ini sebenarnya gambaran proses ketika kita bikin diagram flowchart sebagai analis sistem. Kita bikin seperti ini untuk memperjelas gambaran, oh ternyata proses bisnisnya kayak gini loh, gitu. Jadi itu untuk membuat si developer, orang-orang programmer itu dia tahu, oh nanti seperti ini. Jadi lebih jelas mereka mendevelop aplikasi atau sistem informasinya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kelompok berapa tadi? 3 dan kelompok 2 ya. Ya, selanjutnya saya buka ya presentasi yang pertama dan yang kedua. Langsung saja, monggo dari kelompok pertama untuk mempresentasikan pertemuan ke-8 ya, materi pertemuan ke-8. Monggo silakan. Izin saya screen, Pak. Halo. Halo, halo. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan 8 mengenai peran manusia dalam pengelolaan sistem informasi. Next. Next. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, terdiri dari Ali Amanah absen 3, Andito absen 4, Diva absen 12, Aji absen 21, dan Sasabila absen 30. Dalam pertemuan 8 yang lalu, kami membagi lagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, peran manusia di dalam sistem informasi, struktur organisasi teknologi informasi. Yang ketiga, kompetensi pendukung sistem informasi. Selanjutnya, tipe pengguna dan gambaran umum di DJKN. Next. Nah, selanjutnya untuk peran manusia di dalam sistem informasi. Nah, kita sebagai manusia itu sebenarnya terlibat loh dalam berbagai macam hal, salah satunya di sistem informasi. Nah, dimulai dari visi tentang sistem informasi, kemudian mengembangkan sistem informasi, mendukung sistem informasi, dan yang paling penting juga manusia sebagai
pengguna nih dari sistem informasi. Nah, ini untuk diagramnya. Yang pertama itu ada manusia, kemudian ada proses, kemudian ada teknologi. Terbagi lagi nih dengan subbidangnya, yaitu software, perangkat lunak, hardware, perangkat keras, dan data. Oke, next. Ya. Silakan. Yang pertama ada menciptakan atau membangun sistem informasi. Nah, kategori ini adalah orang-orang yang secara umum memiliki keterampilan teknis dan memiliki latar belakang pendidikan atau ilmu dalam pemrograman, analisis, keamanan informasi, dan desain database. Next. Nah, yang pertama itu dalam menciptakan dan membangun sistem informasi itu ada analis sistem. Mereka itu berperan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan memproyeksikan sistem baru atau redesign sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis tersebut. Dengan visinya untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menganalisa detail dari sistem yang ada saat ini secara detail serta sekaligus menganalisis secara detail tentang sistem yang akan dibangun. Nah, mereka itu dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang domain bisnis itu sendiri, tujuan dari bisnis, proses bisnis apa saja, dan kemampuan untuk mendokumentasikan analisanya dengan baik. Lalu dengan analis mengidentifikasi bermacam stakeholder yang terlibat, pangku kebutuhan mana saja yang terlibat yang akan berinteraksi dengan sistem, dan analis mengenai dan belajar atau berkoordinasi dengan individu-individu tersebut dalam proses analisanya. Next. Nah, sebelum mereka melakukan analisis suatu masalah atau sistem, analisis perlu untuk satu adalah secara jelas mengidentifikasi masalah, dua mendapatkan persetujuan atau approve untuk menjalankan proyek, tiga mengidentifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan, dan menyiapkan rencana untuk monitoring proyek. Dalam fase analisis dari suatu proyek dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi masalah dengan detail. 2. Menentukan kebutuhan-kebutuhan. 3. Menentukan kebutuhan mana yang paling penting. 4. Menciptakan dialog untuk menunjukkan bagaimana user dapat berinteraksi dengan sistem yang ada sekarang. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan ke pengguna atau user untuk mengkritik daftar kebutuhan-kebutuhan yang telah dibuat pada sistem yang ada sekarang. Next. Dalam fase desain suatu proyek dapat dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama tentang rancangan perangkat lunak, lalu desain perangkat keras, selanjutnya ada bagaimana interface sistem dan berinteraksi dengan pengguna, desain interface perangkat keras, desain tabel database, dan desain keamanan sistem. Analisa sistem tertuang dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi teknis seperti gap analysis, dokumen, functional requirement, dokumen, non-functional requirement, dokumen, business process analysis, dokumen, planning and system arsitektur, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya. Yang kedua ada programmer dan developer. Dalam lingkup pengembangan sistem, programmer berfungsi untuk menjadikan rancangan desain yang diberikan oleh sistem analis menjadi nyata dengan salah satunya menulis dalam suatu pembahasan programming. Seorang programmer perlu dapat memahami proses yang kompleks dan juga memahami seluk-beluk dari suatu sistem bahasa programan. Tergantung dari jenis suatu proyek, developer dapat bekerja dalam suatu tim atau bekerja secara individu untuk fokus pada satu fitur tiap developer.
Nah, dalam selanjutnya ada ketiga adalah computer engineer yang dibagi menjadi hardware engineer, software engineer, system engineer, dan network engineer. Nah, yang pertama adalah hardware engineer adalah melakukan desain perangkat keras dan tes komponen seperti microprocessor, memori, router, dan jaringan. Selanjutnya ada software engineer yang berfokus pada spesifik area software seperti operasi sistem, jaringan, aplikasi, dan database. Sistem engineer, seorang sistem engineer menjadikan komponen-komponen sistem yang didesain atau dibuat engine lain dan menjadikannya dapat bekerja. Dia tidak harus membuat dari awal. Lalu yang terakhir ada network engineer. Seorang network engineer memiliki kebutuhan jaringan dalam suatu organisasi dan mendesain sistem komunikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan hardware dan software yang seringkali disebut sebagai sistem operasi jaringan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu mendukung operasional dan administrasi sistem informasi. Biasanya pekerjaan ini tuh sering dilakukan sehari-hari nih. Nah, yang pertama ini ada komputer operator. Komputer operator itu adalah orang yang mengawasi komputer, mainframe atau server, dan data center di organisasi. Nah, sedangkan yang kedua ada database administrator. Nah, yang mana ini adalah orang yang mendesain dan mengatur database dalam suatu organisasi. Next. Nah, yang ketiga ada helpdesk. Nah, helpdesk ini merupakan garis terdepan dalam mendukung pengguna di suatu organisasi. Biasanya kita nih kalau punya ada masalah tuh sering kan kita menghubungi helpdesk. Misalnya nih, ada kontak center PLN. Sebelumnya kan kemarin itu saya pernah mencoba untuk mendaftarkan listrik lewat website PLN nih. Nah, jadi ada kendala. Nah, kendala tersebut saya tuangkan dalam via Twitternya @pln_123. Nah, ini adalah salah satu helpdesk. Nah, yang keempat ada trainer. Trainer ini adalah orang yang memiliki tugas untuk memberikan pelatihan kepada orang-orang, baik pegawai maupun user tentang pengoperasian komputer atau untuk meningkatkan keterampilan terkait IT. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mendukung manajemen sistem informasi. Yang pertama ada Chief Information Officer atau CIO. Chief Information Officer atau CIO bertugas sebagai kepala IT dari suatu organisasi secara menyeluruh dan memastikan SI organisasi tersebut ada, berjalan baik, dan mampu mendukung organisasi. Tugas tanggung jawab CIO meliputi budgeting, strategic planning, dan membuat keputusan-keputusan untuk fungsi sistem informasi. Selanjutnya ada manajer fungsional. Sejalan dengan transformasi di suatu organisasi semakin besar cakupannya, semakin banyak pula fungsi yang dipimpin oleh seorang manajer. Manajer fungsi berada di bawah CIO dan mengatur fungsi yang lebih spesifik. Selanjutnya ada ERP Management atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP sendiri ini adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Organisasi yang menggunakan ERP membutuhkan satu atau lebih orang atau peran untuk mengatur sistem tersebut. Selanjutnya ada project manager. Nah, seorang project manager bertanggung jawab untuk menjaga proyek tetap tepat waktu dan sesuai anggaran. Project manager bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk menjaga tim tetap terorganisir dan mengkomunikasikan status proyek kepada manajemen. Selanjutnya, Information Security Officer. Nah, Information Security Officer ini adalah seorang pegawai berperan untuk menjaga keamanan informasi dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan keamanan informasi untuk suatu organisasi dan kemudian mengawasi penerapan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah peran-peran baru. Nah, dengan berkembangnya teknologi, banyak peran baru yang menjadi umum atau peran lain berkurang atau hilang. Contohnya dalam era big data ini ada scientist, ada cloud engineer, ada virtual machine engineer, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah menggunakan sistem informasi. Pengguna atau individu yang tidak terlibat. Pengguna adalah individu yang tidak terlibat dengan mendukung atau mengembangkan komputer atau layanan pendukungnya. Pengguna adalah nama lain dari user yang dapat masuk ke komputer atau layanan. Misalnya, orang yang masuk ke dalam situs sosial media dengan menggunakan username dianggap sebagai pengguna atau anggota. Komputer, layanan, atau program apapun dengan beberapa akun menggunakan akun pengguna yang memberi setiap pengguna izin, pengaturan, dan data pribadi mereka yang tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu bagian struktur organisasi. Next. Yang pertama yaitu bagian jalur karir di sistem informasi. Organisasi besar lebih punya banyak peran-peran spesifik dan spesialisasi, sementara organisasi yang lebih kecil dapat menggabungkan beberapa peran menjadi satu. Banyak peran yang muncul di luar peran tradisional deskripsi pekerjaan tersebut tidak yang mungkin ada dalam organisasi atau lingkup sistem informasi. Untuk jalur karir bagi menjadi dua, yaitu jalur karir teknikal dan manajemen. Untuk jalur karir teknikal mengaitkan antara peningkatan karir dengan peningkatan keahlian. Sedangkan untuk karir manajerial, kebanyakan organisasi menuntut seseorang menunjukkan kemampuan memimpin untuk bisa meniti posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Terdapat 5 track dalam manajemen dan teknikal. Untuk teknikal, posisi terbawah atau yang paling bawah itu yang paling bawah atau terima itu sistem analis, di atasnya sistem analis, selanjutnya sistem spesialis, fellow, dan senior fellow. Selanjutnya untuk manajemen track, untuk bagian paling bawah dan sebelum paling bawah sama dengan technical track, yaitu sistem analis dan senior sistem analis. Selanjutnya di atas itu ada supervisor, area manager, dan senior manager. Next. Next. Selanjutnya itu adalah sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional atau sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu. Sertifikasi yang diberikan organisasi atau asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa orang yang menyandang telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikasi. Organisasi yang menaungi keterampilan teknis membuat standar pengujian kompetensi dan menjadi standar sertifikasi keterampilan teknis. Sertifikasi keterampilan dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam bidang tertentu. Badan sertifikasi ini seringkali merupakan vendor produk itu sendiri. Meskipun organisasi dalam hal ini, lembaga organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi sertifikasi independen, seperti Komtia, PMI, Scrap.org, sedangkan untuk sertifikasi dalam vendor atau produk itu sendiri seperti Cisco, Microsoft, Google, dan lain-lain. Untuk banyak pekerjaan seperti yang melibatkan jaringan atau keamanan, perusahaan akan memerlukan sertifikat sebagai cara untuk menentukan calon karyawan. Calon karyawan yang mana memiliki tingkat keterampilan dasar. Bagi mereka yang sudah berkarir di bidang TI atau IT, sertifikat yang lebih tinggi dapat mengarah pada promosi. Next. Selanjutnya itu adalah mengorganisasikan fungsi sistem informasi. Pada awal komputasi, fungsi sistem informasi atau umumnya disebut pemrosesan data ditempatkan di Departemen Keuangan atau akuntansi organisasi. Ketika fungsi komputasi menjadi lebih penting, fungsi sistem informasi kemudian dipisah ke bagian tersendiri, tetapi umumnya masih ditempatkan di bawah Chief Financial Officer dan dianggap sebagai fungsi administrasi perusahaan.
Menjelang pada era 1980-an dan 1990-an, era network dan internet, fungsi sistem informasi digabungkan dengan fungsi telekomunikasi dan ditetapkan sebagai Departemen Teknologi Informasi. Ketika peran teknologi informasi telah meningkat, peran IT dalam organisasi menjadi lebih penting. Sehingga di banyak organisasi sekarang ini, kepala TI atau CIO muncul dan posisinya berada di bawah CIO dan melapor langsung kepada CIO. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Ali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outsourcing. Jadi, latar belakang adanya kegiatan outsourcing ini yaitu pengembangan sistem informasi di suatu organisasi diperlukan dalam rangka mencapai keunggulan kompetitifnya. Karena melihat persaingan yang begitu ketat di era globalisasi saat ini, maka suatu organisasi perlu melakukan pengembangan sistem informasi untuk dapat bertahan atau going concern. Pekerjaan pengembangan sistem informasi ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dengan outsourcing. Outsourcing dapat digunakan dalam banyak situasi berbeda dalam fungsi sistem informasi, seperti desain dan pembuatan situs web, atau peningkatan sistem ERP. Beberapa organisasi melihat outsourcing ini sebagai langkah pemotongan biaya. Jadi simpelnya kegiatan outsourcing ini ada dua pihak. Yang satu itu sebagai pengguna jasa dan satu lagi sebagai penyedia jasa. Jadi pengguna jasa ini nanti mendapat manfaat dari penyedia jasa dan pengguna jasa nanti harus membayarkan sejumlah fee kepada penyedia jasa. Jadi outsourcing ini juga sebagai bentuk kemudahan untuk mencari tenaga kerja yang bekerja di bidang sistem informasi yang diperuntukkan untuk membenahi sistem informasi pada organisasi tersebut. Next. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Kelompok ini mewakili persentase yang sangat besar dari karyawan organisasi. Jika pengguna tidak berhasil mempelajari dan menggunakan sistem informasi, maka sistem akan gagal dan tidak mencapai tujuan dari sistem tersebut. Next. Jenis pengguna. Jenis pengguna yang mengadopsi teknologi baru berdasarkan studi tahun 1962 oleh Everett Rogers itu terdiri dari 5 jenis pengguna. Yang pertama inovator, kedua pengadopsi awal, mayoritas lambat, dan terlambat. Next. Yang pertama inovator adalah orang pertama yang ingin mencoba inovasi baru. Mereka sangat bersedia mengambil resiko, biasanya memiliki kelas sosial tertinggi, memiliki kejernihan finansial yang besar, seringkali pertama mengembangkan ide-ide baru, sangat sosial, dan memiliki kontak paling dekat dengan sumber-sumber ilmiah dan interaksi dengan inovator lainnya. Karena toleransi risiko yang lebih tinggi, mereka memiliki peluang mengadopsi teknologi atau cara baru yang mungkin pada akhirnya gagal, tapi ditopang oleh sumber daya yang cukup. Mereka adalah orang-orang yang memiliki antusiasme tinggi dalam melakukan hal baru. Selanjutnya ada pengadopsi awal. Waalaikumsalam. Adalah kategori tercepat kedua untuk mengadopsi inovasi. Mereka memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi di banyak bidang dan dianggap oleh banyak orang sebagai individu yang menganalisis dengan matang segala bentuk inovasi baru sebelum mengadopsinya. Tidak seperti inovator yang mayoritas kosmopolit atau memiliki status sosial tinggi, early adopter tidak terlalu jauh di atas rata-rata individu lain dalam tingkat inovasi.
Walau demikian, mereka dianggap sebagai panutan dalam sistem sosial atau dapat memberi pengaruh atau influencer. Next. Selanjutnya jenis pengguna yang ketiga yaitu mayoritas awal. Adalah kategori individu yang membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi setelah periode yang relatif lebih lama daripada inovator dan pengadopsi awal. Mereka membutuhkan dalil atau teori yang kuat dan terbukti untuk membuat suatu perubahan, biasanya mencari bukti bahwa suatu inovasi bekerja sebelum mereka mau mengadopsinya. Jenis pengguna keempat yaitu mayoritas lambat adalah kelompok yang membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi setelah yang lain telah mengadopsinya. Mereka cenderung memandang sebuah inovasi baru dengan sangat hati-hati dan skeptisme yang tinggi. Adopsi oleh individu dengan kategori ini terjadi karena tekanan lingkungan seperti peer pressure atau tuntutan kerja. Biasanya mereka cenderung memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah, memiliki tingkat finansial yang tidak tinggi, dan pengaruh yang sangat sedikit pada opini lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang konservatif. Next. Jenis pengguna yang terakhir adalah terlambat. Adalah kategori individu yang terakhir mengadopsi inovasi. Mereka sangat sedikit bahkan sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap opini ini. Lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran tradisional dan biasanya lebih tua. Mereka menolak untuk perubahan dengan kejayaan masa lampau selalu menjadi titik rujukan. Kategori ini selalu skeptis pada perubahan karena sudah terlampau nyaman dalam zonanya. Jadi jenis pengguna terlambat ini cenderung menjadi konsumen atau konsumtif. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir itu ada gambaran umum di DJKN. Nah, kalau sistem informasi di DJKN apa sih yang selama ini kita kenal? Nah, tentu saja kita pasti nggak asing lagi dong dengan lelang.co.id. Nah, portal lelang Indonesia ini adalah salah satu gambaran umum di DJKN, yang mana portal lelang Indonesia ini adalah portal yang mewadahi di bidang pelayanan lelang, yang memungkinkan pemohon lelang untuk mengajukan permohonan secara online dan memungkinkan masyarakat calon pembeli lelang dapat melakukan penawaran secara online. Dan bahkan pejabat lelang pun dimudahkan dengan dimungkinkannya pembuatan risalah lelang. Nah, teman-teman udah pada nyobain belum lelang.co.id? Nah, selanjutnya ada Siman. Siman ini adalah salah satu gambaran umum di DJKN yang mana di bidang pengelolaan kekayaan negara yang telah dibangun dengan sistem manajemen aset negara. Nah, yang terakhir itu ada di bidang pelayanan penilaian, yang mana DJKN juga membangun aplikasi sistem informasi penilaian atau SIP. Pengembangan SIP dapat memenuhi beberapa tujuan nih. Yang pertama, mewujudkan perbaikan layanan yang berfokus pada masyarakat dan stakeholder. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi. Nah, yang keempat, membangun data-driven organization untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien. Dan yang terakhir, mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan digitalisasi serta meningkatkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Oke, sekian dari kelompok pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok pertama? Saya kira kita sudah pernah bahas ya, dan sudah cukup jelas juga semuanya. Ada lagi, teman-teman? Sini Pak. Silahkan. Boleh nanya nggak Pak? Silahkan. Itu Pak terkait sertifikasi profesional itu Pak. Apakah ada ketentuan khusus gitu Pak dikatakan resmi sebagai sertifikasi profesional atau enggak Pak? Soalnya kan ada tuh yang udah bisa misalnya Excel itu Pak, tapi enggak resmi gitu. Sini saya ajarin gitu. Ntar buat sertifikatnya saya buatin gitu.
Itu apakah bisa dikatakan profesional atau enggak gitu? Maksudnya Kita, untuk sertifikasi ini ya, keahlian ya? iya Pak. Iya, baik. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau misalkan dia sudah ahli tapi nggak punya sertifikasi gitu gimana? Bisa nggak kira-kira? Izin menjawab, Pak. Kan. Menurut sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesional adalah melalui uji kompetensi atau juga dikenal sebagai asesmen kompetensi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 2018, di mana menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia. Sekian, Pak. Nah, itu fungsinya untuk apa, Mas? Bisa nggak Untuk misalkan ya, kita kan bisa komputer nih, kan karena otodidak gitu. Tapi nggak ada sertifikasi profesinya gitu. Misalkan ada anak-anak IT yang suka IT karena otodidak gitu. Bisa nggak dia masuk ke dalam apa namanya organisasi yang membutuhkan keahlian IT begitu, meskipun ya otodidak gitu. Bisa nggak kira-kira? dalam hal ini, Pak, seperti yang terbaca di sini mungkin ini kan salah satu cara untuk sertifikasi kompetensi, Pak. Biasanya sertifikasi kompetensi itu yang misalnya yang dikatakan pertanyaan dari Mardika tentang komputer Excel itu secara otodidak. Organisasi ini menyediakan, Pak, mungkin untuk sertifikasi ini mungkin untuk dipergunakan untuk melamar pekerjaan antara lain, Pak. Ya, oke. Sudah terjawab, Mardika? Halo, Mardika? Ya Pak, sudah Pak. Terima Ya, kasih. terus contohnya apa kira-kira, Mardika? Kalau misalkan sertifikasi itu penting digunakan, contohnya apa? Biasanya kan Pak, sebagai persyaratan daftar kerja gitu Pak, harus ada sertifikat Excel gitu kan Pak. Nah, mungkin pesertanya yang mau daftar kerja tuh nggak mau bayar mahal gitu Pak, jadi minta tolong ke temennya yang jago Excel gitu, terus dia yang buatin sertifikat juga gitu. Itu dari lembaga penerima kerjanya itu ntar buat nentuin itu resmi atau enggak itu, nah itu yang Pak ingin saya tanyakan. Oke. Nah, di Indonesia sendiri tadi disampaikan ya sama Liama, kita itu ada namanya BNSP. Ya, terus ada beberapa lembaga-lembaga yang bisa melakukan sertifikasi. Biasanya mereka juga menyediakan pendidikannya, training centernya. Nah, misalkan kayak Office gitu ya. Office itu kan ada beberapa lembaga pendidikan yang dia menyelenggarakan training, terus akhirnya dia juga bisa mengeluarkan sertifikasi itu dengan syarat orang tersebut lulus secara kompetensinya itu lulus ya, memadai sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, biasanya sertifikasinya itu juga ada grade-grade-nya masing-masing. Ya, ada yang pakai grade gitu ya. Nah, terus misalkan untuk pekerjaan dan karir gitu ya, itu sebenarnya ada ya. Misalkan kalau yang di anak-anak teman-teman di sistem informasi ya, di kita pemerintahan ada namanya Pranata Komputer, mereka itu harus lulus sertifikasi yang dari BPS ya, sebagai seorang prakom. Nah, itu syarat meskipun dia jago gitu ya, tapi kalau misalkan dia nggak lulus itu ya nggak bisa jadi prakom. Jadi menjadi syarat administrasi ya. Selanjutnya bukan hanya administrasi, tapi paling tidak organisasi itu lebih pede gitu ya, lebih pede meng-hire orang-orang yang sudah punya sertifikasi. Nah, itu harus ada lembaga-lembaga tertentu yang bisa mengeluarkan itu. Tidak semuanya bisa. Misalkan Merdeka gitu ya, bisa Excel, udah nanti tak buatin sendiri. Oh, nggak bisa gitu ya, harus ada lembaga yang bonafit lah. Ya seperti halnya kita sekolah kan ya.
Anda pintar tentang manajemen aset, tapi Anda bukan lulusan dari PKN STAN gitu. Kira-kira lebih dipercaya yang mana gitu ya? Anda lulusan PKN STAN, tapi dibandingkan teman Anda yang hanya lulusan SMA, meskipun sama-sama bisa menilai sebuah aset. Kira-kira lebih bonafit yang mana? Lebih dipercaya yang mana? Yang lulusan STAN. Stan, Pak. Seperti itulah. Jadi untuk menunjukkan bahwa si personal itu mempunyai kredibilitas yang bagus, ya kompetensi yang bagus dalam hal tertentu. Nah, kalau untuk IT itu ada namanya penata komputer, biasanya dia harus lulus dari sertifikasi BPS. Seperti saya dosen juga ada sertifikasi, itu sertifikasinya Serdos itu jadi ada beberapa syarat untuk mendapatkan sertifikasi ini. Ya, bisa ngajar, bisa meneliti, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Yang mengeluarkan dari Dikti. Jadi nggak sembarangan. Terus ada misalkan penilai, itu sertifikasinya juga ada, MAPI itu ya. MAPI A, MAPI P dan sebagainya. Nah, itu beda-beda tergantung jenjangnya yang diikuti. Sama yang MAPI S. Gitu ya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sangat penting ya untuk organisasi karena dia bisa mengukur kompetensi. Ya, bukan hanya untuk gagalan aja, tapi bisa mengukur kompetensi. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih kelompok 1. Pak, tapi kalau misalkan ada hacker gitu ya, hacker dia jago banget, dia nggak punya sertifikasi, kira-kira gimana? Diterima nggak sebagai seorang PNS di sistem informasi gitu? Bisa nggak ya? Ya nggak bisa juga ya, teman-teman. Sejago apapun ya, kalau misalkan administrasinya ketat ya, seperti masuk sebagai PNS ya nggak bisa juga. Kecuali yang tidak mensyaratkan sertifikasi, tapi orang itu bisa mengetes kompetensinya ya, organisasi bisa mengetes kompetensinya, ya wes nggak masalah. Kayak Google itu kalau nggak salah, dia nggak terlalu butuh ini ya sertifikasi ya, yang penting dia bisa kerja. Ya, karena apa? Kalau misalkan udah nggak cocok, dia bisa langsung bisa di cut ya, di stop gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, baik. Kalau cukup, lanjutnya yang kedua, silahkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Sip. Oke, lanjut. Izin share screen, Pak. Tuh. Izin memulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik, selamat pagi teman-teman semua. Mohon izin ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi pada pertemuan 11 yaitu mengenai kebutuhan data dalam sistem informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bintang Jevira Ratansyah absen 9, Maudi absen 20, Muhammad Ihsan absen 22, Muhammad Terian absen 23, dan Safira Aulia absen 29. Next. Ini adalah outline yang akan kita paparkan, yaitu ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengumpulan kebutuhan sistem informasi, kemudian kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, serta teknik pengumpulan kebutuhan dan data. Next. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Maudi. Untuk Mbak Maudi dipersilahkan. Baik, terima kasih Binjev. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem.
Lanjut. Nah, jadi dalam pengembangan sistem itu ada berbagai macam metode pengembangan yang sering digunakan oleh tim pengembang sistem, yaitu yang pertama ada metode Agile dan metode Waterfall. Yang pertama ada metode Agile. Nah, metode Agile ini terdiri dari 6 tahapan yang dimulai dari requirements atau persyaratan, yang kedua ada plan atau perencanaan, yang ketiga ada design, yang keempat ada develop atau pengembangan, yang kelima ada release, dan yang terakhir ada track and monitor atau pelacakan dan pemantauan. Nah, metode Agile ini sendiri lebih berfokus untuk iterasi yang terus-menerus yang dilakukan sehingga suatu software ataupun sistem tersebut bisa benar-benar selesai. Kemudian metode yang kedua yaitu metode Waterfall. Metode Waterfall ini terdiri dari 5 tahapan yang dimulai dari requirements, design, implementation, verification, dan yang terakhir ada maintenance. Kalau metode Waterfall ini lebih berfokus untuk menghasilkan suatu software ataupun sistem pada waktu yang telah ditentukan dengan kualitas yang terbaik. Lanjut. Nah, SDLC atau System Development Lifecycle ini digunakan untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi atau software atau produk digital secara sistematik, terdefinisi dengan baik, dan juga efektif. Sebuah produk digital itu dapat dibangun melalui tahap-tahap dari konseptualisasi hingga implementasi, di mana proses tersebut dinamakan sebagai SDLC. Kemudian ini ada beberapa alasan mengapa kita perlu menerapkan tahapan-tahapan dalam SDLC selain karena penting. Yang pertama itu karena membantu untuk memahami keseluruhan proses pengembangan produk. Yang kedua, menerapkan pendekatan terstruktur untuk pembangunan. Yang ketiga, memungkinkan perencanaan awal untuk sumber daya yang akan digunakan. Yang keempat, memungkinkan melakukan kontrol terhadap tahap ataupun aktivitas selama proses pengembangan. Dan yang kelima, yaitu membantu manajemen untuk melacak kemajuan sistem. Nah, SDLC ini sendiri merupakan suatu metodologi yang memiliki proses yang jelas untuk membuat perangkat lunak atau produk digital yang berkualitas, dan juga merupakan bagian yang penting dari organisasi IT dalam memberikan solusi pengembangan produk digital, karena dengan menerapkan tahapan di dalam SDLC itu dapat membantu menurunkan kompleksitas proses pengembangan sistem. SDLC ini sendiri juga merupakan kerangka kerja ataupun model manajemen proyek yang terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem teknologi informasi dari awal hingga hasil akhir. Lanjut. Nah, kemudian ini ada tujuan dari SDLC, yaitu untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi ataupun melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Dan SDLC ini sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan ataupun fase yang perlu kita lakukan identifikasi bersama dengan mendefinisikan kriteria masuk dan kriteria keluar untuk di setiap fasenya. Sebuah fase itu dapat dimulai hanya jika kriteria masuk fase tersebut sudah sesuai dan terpenuhi. Demikian pula, fase yang dapat dianggap lengkap hanya jika kriteria keluar tersebut sudah sesuai dan terpenuhi. Jika tidak ada indikasi ataupun ukuran yang jelas tentang kriteria masuk dan kriteria keluar untuk setiap fasenya, itu akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk melacak kemajuan proyek tersebut. Lanjut. Nah, yang selanjutnya mengenai tahapan pada SDLC. Nah, biasanya SDLC ini itu dapat dibagi menjadi 5-9 tahap, tetapi secara umum itu minimal harus ada 5 fase, dan rata-rata itu memiliki 7 atau 8 fase. Nah, pada slide ini kami membaginya menjadi 8 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi dan perencanaan proyek atau pengakuan kebutuhan atau investigasi awal. Nah, pada tahapan yang pertama ini tujuannya itu untuk memberikan kemudahan kita dalam mengidentifikasikan dan juga memprioritaskan sistem informasi apa saja yang nantinya akan kita jelaskan, terus seperti sasaran dan tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian setelah itu kita melakukan pengidentifikasian dan menyeleksi proyek atau studi kelayakan. Tahapan yang ketiga yaitu analisis proyek. Nah, analisis proyek ini bertujuan untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan penguraian dari sistem informasi yang utuh untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi kira-kira permasalahan ataupun hambatan yang terjadi sehingga bisa kita usulkan perbaikan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu desain sistem. Nah, desain sistem ini sendiri berkonsentrasi terhadap
bagaimana suatu sistem itu dapat dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Desain sistem ini juga memiliki manfaat untuk memberikan gambaran terhadap rancangan yang lengkap sebagai pedoman ataupun guideline si programmer dalam membuat aplikasi. Kemudian tahapan yang kelima yaitu pengkodean. Nah, jadi jika desainnya tadi udah disetujuin, maka nantinya akan dilanjutkan dengan melakukan penerjemahan ke bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian tahapan yang keenam yaitu pengujian. Nah, jadi sebelum sistem nanti digunakan, maka kita harus melalui tahapan pengujian terlebih dahulu untuk memastikan apakah sistem yang sudah kita kembangkan tadi sudah bekerja secara optimal atau belum. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu penerapan. Nah, jadi jika pada tahap pengujian sistem tadi sudah berfungsi secara optimal, maka sistem yang sudah kita lakukan tadi, pengujian tadi bisa kita lakukan penerapan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemeliharaan. Nah, jadi tahapan pemeliharaan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena membantu kita dalam memastikan apakah sistem yang sudah kita terapkan tadi bisa bekerja secara optimal setiap saat. Lanjut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Safira. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maudi. Jadi saya akan melakukan penjelasan lebih lanjut terhadap tahap-tahap dari SDLC sendiri. Yang pertama terdapat inisiasi dan perencanaan proyek atau pengakuan kebutuhan atau investigasi awal. Nah, pengakuan kebutuhan ini tidak lain adalah definisi masalah, yaitu saat pemilik bisnis ini memutuskan adanya suatu masalah, pastinya memerlukan adanya solusi atau perubahan dalam organisasi atau sistemnya. Nah, tahap pertama ini dari suatu proyek SDLC disebut penyelidikan awal. Ini adalah investigasi awal terhadap proses atau sistem yang ada saat ini yang mengalami masalah. Nah, pada saat tahap ini, kebutuhan akan perubahan pada sistem yang akan diidentifikasi dan kekurangan dari sistem yang ada dideteksi. Yang selanjutnya terdapat studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah studi pendahuluan yang menyelidiki kebutuhan informasi dari calon pengguna dan menentukan kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan proyek yang diusulkan. Tujuan dari studi kelayakan sendiri adalah untuk mengevaluasi alternatif solusi atau sistem dan mengusulkan sistem yang paling layak dan diproses dalam suatu proyek pengembangan. Selanjutnya, terdapat analisa sistem. Nah, untuk analisis proyek sendiri, studi yang merupakan studi yang rinci tentang berbagai operasi yang dilakukan oleh sistem dan hubungannya dengan sistem internal dan eksternal. Investigasi secara terperinci harus dilakukan dengan pegawai atau domain expert yang terlibat erat dengan area atau domain yang diselidiki sesuai dengan kerangka acuan yang tepat yang muncul dari laporan studi awal. Nah, tujuan pada tahap ini untuk memberikan solusi atas masalah yang dinyatakan atau diputuskan, biasanya dalam bentuk spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan membuat rekomendasi untuk sistem atau produk digital yang baru. Nah, analisis ini sendiri merupakan proses berulang yang progresif. Jadi, memastikan arus informasi dianalisis dengan baik dan mengevaluasi berbagai solusi desain alternatif sampai pilihan solusi-solusi yang tersedia. Semua hasil analisis tersebut didokumentasikan sebagai proposal sistem. Adapun beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan yang didefinisikan seperti pada contoh, yaitu memeriksa dan mendokumentasikan aspek-aspek yang relevan dari sistem, kekurangan dan masalahnya. Lalu untuk menganalisis temuan dan mencatat hasilnya, mendefinisikan dan mendokumentasikan secara garis besar sistem yang diusulkan, uji desain yang diusulkan terhadap fakta-fakta yang diketahui, menghasilkan laporan rinci untuk mendukung proposal dan juga memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem. Selanjutnya, terdapat desain sistem. Nah, istilah desain ini menggambarkan sistem akhir dari proses yang dikembangkan. Proses desain menerjemahkan persyaratan ke dalam representasi perangkat lunak yang dapat dinilai kualitasnya sebelum pengkodean dimulai. Desain ini didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Selanjutnya terdapat pengkodean.
Tujuan dari fase pengkodean ini untuk menerjemahkan desain sistem ke dalam kode dalam bahasa pemrograman yang diberikan. Pada fase ini tujuannya adalah untuk mengimplementasikan desain dengan cara terbaik. Fase ini mempengaruhi fase pengujian dan pemeliharaan. Kode yang ditulis dengan baik dapat mengurangi upaya pengujian dan pemeliharaan. Oleh karena itu, selama pengkodean, fokusnya adalah pada pengembangan program yang mudah dibaca dan dipahami, dan bukan hanya pada pengembangan program yang mudah ditulis. Selanjutnya terdapat pengujian. Pengujian adalah kontrol kualitas utama yang digunakan selama pengembangan perangkat lunak. Fungsi dasarnya untuk mendeteksi kesalahan dalam perangkat lunak. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah mengungkap kebutuhan, desain, dan kesalahan pengkodean dalam program. Pengujian ini merupakan kegiatan yang sangat kritis dan memakan waktu. Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat dari keseluruhan proses pengujian. Selama pengujian unit, kasus uji yang ditentukan dijalankan dan hasil aktual dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan. Keluaran akhir dari fase pengujian adalah laporan pengujian dan laporan kesalahan, atau satu set laporan tersebut dijadikan satu unit yang diuji. Selanjutnya terdapat penerapan atau implementasi. Tahap ini berkaitan dengan penyebaran sistem produk digital, pelatihan pengguna, persiapan, dan sosialisasi. Setelah sistem dirancang, sistem siap untuk diimplementasikan. Implementasi ini berkaitan dengan tugas-tugas mengarahkan segera ke sistem operasional. Ini melibatkan pemrogram, pengguna, dan manajemen operasi. Fase mencakup pengujian akhir sistem lengkap untuk kepuasan pengguna dan pengawasan operasi awal sistem. Untuk selanjutnya yaitu terdapat pemeliharaan. Nah, jika ada kesalahan untuk diperbaiki atau diubah, maka dilakukan pada tahap pemeliharaan ini. Seringkali pemeliharaan dapat menghabiskan lebih banyak waktu daripada waktu yang digunakan dalam pengembangan. Juga biaya pemeliharaan bervariasi dari 50% hingga 80% dari total biaya pengembangan. Ada pula beberapa macam pemeliharaan, yaitu terdapat pemeliharaan korektif, yaitu memperbaiki pemrosesan atau kegagalan kinerja atau membuat perubahan karena masalah yang sebelumnya tidak diperbaiki. Terdapat juga pemeliharaan adaptif, yaitu mengubah fungsi program. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal seperti peraturan pemerintah yang baru. Fungsi ini perlu diubah untuk beradaptasi dengan sistem baru. Selanjutnya terdapat pemeliharaan sempurna, yaitu meningkatkan kinerja atau memodifikasi program untuk menanggapi kebutuhan tambahan atau perubahan pengguna. Ini melibatkan perubahan yang menurut klien akan meningkatkan efektivitas produk seperti fungsional, tambahan, atau penurunan waktu respons. Yang terakhir yaitu terdapat pemeliharaan preventif, yaitu proses untuk mencegah sistem menjadi usang. Pemeliharaan preventif ini melibatkan konsep rekayasa ulang dan rekayasa balik di mana sistem lama dengan teknologi lama direkayasa ulang menggunakan teknologi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Baik, terima kasih, Safira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi. Lanjut. Pengumpulan kebutuhan biasanya dilakukan oleh seorang bisnis atau analisis atau sistem analisis untuk berinteraksi dengan stakeholder, termasuk customer, pengguna, pemilik bisnis, untuk mengumpulkan informasi tentang solusi sistem yang ingin atau perlu dibangun untuk menjawab suatu tantangan atau masalah pada organisasi. Pada kegiatan proses analisis, diperlukan skill untuk analisis bisnis dan analisis data. Seorang bisnis analisis perlu mengetahui yang pertama, jenis data dan informasi, dua, teknik pengumpulan data, yang ketiga, jenis pengumpulan data dan aplikasi. Adapun teknik pengumpulan data antara lain, pertama, analisis dokumen, lalu teknik wawancara, lalu teknik rapat, lalu yang terakhir teknik observasi. Lalu seorang desain analisis perlu memikirkan bagaimana informasi berrelasi dengan aplikasi. Next. Lalu pengumpulan kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi. Analisis sistem dapat dimulai dengan mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi yang diterima dalam organisasi. Data dan informasi adalah waktu struktur, integritas,
ambiguitas, semantik, dan volume. Baru lanjut ke dimensi waktu. Dimensi waktu adalah jenis data yang berlintas pada waktu. Ini mengacu pada data atau informasi atau proses yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dalam kaitannya dengan sistem, produk, atau digital yang diusulkan sebagai solusi. Lalu ada dimensi struktur. Itu mengacu pada jenis data atau informasi yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Contoh, fungsi, lingkungan, format data, proses, jenis informasi beragam dari yang tidak terstruktur hingga terstruktur. Lalu ada dimensi kelengkapan. Itu mengacu pada informasi sejauh mana semua informasi yang diperlukan tersedia. Setiap jenis aplikasi memiliki tingkat kelengkapan data. Contohnya, yang pertama, suatu sistem yang banyak melakukan pemrosesan transaksi memerlukan informasi yang lengkap dan akurat. Lalu ada decision support system. Itu mampu memberikan ruang untuk data atau informasi yang kurang lengkap. Lalu ada intelligent system, cenderung memiliki tingkat ketidaklengkapan tertinggi dalam aplikasi yang menangani informasi yang tidak lengkap. Tantangan bagi analis adalah memutuskan kapan informasi tersebut cukup lengkap untuk dapat digunakan dalam mendukung analisisnya. Nah, masing-masing dimensi ini penting dalam mendefinisikan persyaratan aplikasi, menyediakan analisis dan pengembangan dengan panduan tentang jumlah dan jenis informasi yang harus dikumpulkan. Next. Nah, lalu ada dimensi semantik. Semantik adalah studi tentang perkembangan dan perubahan makna kata dalam aplikasi bisnis. Semantik adalah makna yang melekat pada kata-kata. Semantik itu penting dalam pengembangan aplikasi dan dalam aplikasi itu sendiri jika orang menggunakan istilah yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda untuk istilah tersebut. Kesalahpahaman dan miskomunikasi jelas akan terjadi. Aplikasi yang memiliki data campuran semantik bergantung pada pelatihan dan karyawan untuk menginterpretasi data dengan tepat. Jika karyawan kunci ini pergi, kemampuan untuk menafsirkan makna data dengan benar akan hilang. Lalu ada ambiguitas. Properti data yang memiliki arti tidak jelas atau ambigu memiliki banyak arti, karena ambiguitas berkaitan dengan makna yang cenderung berkaitan dengan semantik. Lalu volume. Volume adalah jumlah kegiatan terkait proses atau organisasi yang harus diolah pada sistem pada kurun waktu tertentu. Volume pelanggan baru dapat terus berubah setiap saat dalam periode, bulanan, atau tahunan. Sedangkan volume transaksi untuk operasi bisnis biasanya diukur dalam volume per hari atau jam. Dan volume puncak. Volume puncak atau peak volume adalah jumlah transaksi yang akan diproses selama periode tersibuk. Puncak diukur dalam hitungan detik dan menit. Kurangnya ketelitian dalam menganalisis jenis-jenis dimensi dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis dan desain yang berakibat akan membutuhkan perbaikan di fase selanjutnya yang akan membutuhkan biaya perbaikan. Next. Sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan teknik pengumpulan data atau informasi. Nah, dalam suatu pengembangan aplikasi itu dapat digunakan beberapa teknik untuk melakukan pengumpulan data. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu diantaranya ada wawancara, observasi, kuesioner, review dokumen internal maupun eksternal, review software, focus group discussion atau FGD, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengumpulan data itu, diperlukan adanya validasi data yang dapat dilakukan melalui triangulasi. Jadi, triangulasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memastikan perolehan informasi yang sama dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, triangulasi ini dapat dilakukan dengan diantaranya adalah mengajukan pertanyaan yang sama dalam beberapa wawancara, kemudian melakukan perbandingan tanggapan kuesioner untuk setiap item, kemudian memeriksa dokumen internal dan eksternal untuk informasi serupa. Nah, kemudian setelah dilakukan triangulasi ternyata ditemukan suatu perbedaan,
maka dapat dilakukan verifikasi ulang dengan sumber asli dan triangulasi sebanyak mungkin. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data yang pertama, yaitu wawancara. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, wawancara itu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan dari interviewer kepada interviewee. Nah, untuk wawancara yang baik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Nah, untuk bagian awal itu diantaranya adalah pengenalan, yaitu pengenalan yang tentunya dari wawancaranya, juga mengenalkan terkait dengan topik yang akan ditanyakan. Kemudian untuk bagian tengah itu jadi merupakan inti dari wawancaranya, yaitu pertanyaan terkait dengan proses atau aktivitas pekerjaan atau isu yang ingin diangkat. Kemudian diikuti dengan bagian akhir, yaitu berupa review dan konfirmasi. Nah, kemudian ada 2 jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam suatu wawancara, yaitu pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka? Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka itu merupakan pertanyaan yang dapat direspon dengan jawaban yang detail dan tidak terbatas. Nah, jenis pertanyaan terbuka ini dapat digunakan untuk menanyakan deskripsi fungsi aplikasi saat ini dan yang akan diusulkan, dan untuk mengidentifikasi perasaan, pendapat, dan harapan tentang aplikasi yang diusulkan. Kemudian pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang meminta jawaban ya atau tidak, atau bisa disebut sebagai spesifik gitu ya jawabannya. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan baik untuk memunculkan informasi faktual atau memaksa orang untuk mengambil posisi dalam isu sensitif. Nah, kemudian untuk menambahkan pemahaman, jadi ada contoh pertanyaan, di sini ada pertanyaan tertutup, misalnya, apakah Anda menggunakan laporan bulanan? Nah, kemudian misalnya penjawabnya itu, interviewee-nya menjawab ya, itu dapat diikuti dengan pertanyaan terbuka, yaitu, bisakah Anda menjelaskan caranya? Nah, kemudian tentunya di setiap metode pengumpulan data itu ada kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk wawancara ini sendiri, kelebihannya itu antara lain untuk memperoleh informasi kualitatif dan kuantitatif. Kemudian dapat memperoleh informasi detail dan rangkuman, juga merupakan metode yang baik untuk mengungkap kebutuhan awal. Kemudian kelemahan dari wawancara ini antara lain membutuhkan keterampilan wawancara yang baik, kemungkinan mendapat hasil yang bias, tidak akurat atau tidak relevan, kemudian membutuhkan metode triangulasi untuk memverifikasi hasil, dan juga tidak terlalu efektif untuk target sumber informan dengan jumlah yang besar. Kemudian teknik pengumpulan data atau informasi yang selanjutnya adalah melalui pertemuan atau focus group discussion. Nah, FGD ini merupakan pertemuan dengan target informan dalam jumlah kecil ataupun besar untuk membahas sejumlah topik dan kadang-kadang untuk mencapai keputusan konsensus. Rapat dapat melengkapi dan menggantikan wawancara. Dapat menggantikan wawancara dengan menyediakan forum bagi target informan untuk bersama-sama membahas tentang kebutuhan sistem, dan merupakan tempat yang sangat efektif untuk menentukan alternatif, memverifikasi temuan, dan untuk mengumpulkan ide dan kebutuhan aplikasi. Nah, kemudian berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari FGD. Kelebihannya yaitu keputusannya itu dapat dibuat segera dalam rapat, kemudian dapat memperoleh informasi yang detail dan juga rangkuman, merupakan metode yang baik untuk mengungkap kebutuhan awal, dapat melibatkan banyak jumlah informan. Sedangkan kelemahannya antara lain yaitu dapat menghabiskan waktu dikarenakan jumlah partisipan yang besar, kemudian interupsi dapat mengganggu fokus partisipan, argumen tentang topik di luar bahasan dapat mengganggu kelancaran pengumpulan kebutuhan sistem, dan juga salah partisipan menghasilkan hasil yang tidak berkualitas. Nah, kemudian metode pengumpulan data atau informasi yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Jadi yang dimaksud dengan pengamatan ini adalah pemantauan manual atau pemantauan otomatis dari satu atau lebih pekerjaan orang. Nah, kemudian untuk observasi manual ini, jadi seseorang duduk dengan individu yang diamati dan mencatat kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan selama bekerja. Sedangkan pengamatan otomatis itu, komputer melacak perangkat lunak yang digunakan, korespondensi email, dan tindakan yang dilakukan menggunakan komputer.
File log komputer kemudian dianalisis untuk menggambarkan proses kerja berdasarkan perangkat lunak dan prosedur yang digunakan. Observasi berguna untuk memperoleh informasi dari pengguna yang tidak dapat mengartikulasikan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Rekaman video terkadang digunakan untuk pelacakan berkelanjutan. Nah, kemudian yaitu kelebihan dan kelemahan dari observasi. Kelebihannya yaitu mengenali prosedur, keputusan, proses penalaran yang tidak dapat diartikulasikan, kemudian tidak bias dan juga pemahaman yang mendalam tentang suatu domain yang sedang diamati. Sedangkan kekurangan dari observasi adalah tidak merepresentasikan periode waktu dengan tepat, tingkah laku mungkin akan berubah jika mengetahui sedang diamati, dan juga menghabiskan waktu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teknik pengumpulannya yaitu berupa kuesioner. Kuesioner sendiri adalah bentuk wawancara berbasis kertas atau komputer. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari banyak orang. Kuesioner berupa wawancara dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup. Kemudian ini ada beberapa pedoman untuk mengembangkan kuesioner, antara lain yang pertama, tentukan informasi yang akan dikumpulkan, fakta apa yang diperlukan, serta informasi non-faktual apa yang diinginkan. Kemudian kelompokkan menurut jenis informasi yang diperoleh, jenis pertanyaan yang akan ditanyakan. Next. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari kuesioner. Kelebihan kuesioner sendiri anonimitas responden. Jadi identitas dari responden ini dapat terjaga kerahasiaannya. Kemudian jawaban atau respon mungkin dapat lebih jujur untuk mendapat respon dari banyak partisipan, bagus untuk tipe respon dari pertanyaan tertutup, serta untuk perusahaan multikultural dapat memunculkan bias. Kelemahannya tidak mempresentasikan periode waktu dengan tepat, dan tingkah laku mungkin akan berubah jika mengetahui sedang diamati. Teknik pengumpulan berikutnya yaitu review dokumen. Review dokumen merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Contoh dokumen itu dapat berupa kebijakan, prosedur, panduan penggunaan, pernyataan strategi dan misi, bahkan organisasi, deskripsi pekerjaan, standar kinerja, dan masih banyak lagi. Dokumen itu tidak selalu bersifat internal perusahaan, tetapi juga ada dokumen yang bersifat eksternal. Contohnya yaitu berupa laporan penelitian tentang tren industri, tren teknologi, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Kemudian publikasi profesional dengan survei gaji, survei pemasaran, atau informasi pengembangan produk. Kemudian tren ekonomi menurut industri, wilayah, negara, dan lain-lain, serta analisis stabilitas pemerintah. Kemudian ini adalah kelebihan serta kelemahan dari review dokumen. Kelebihannya dapat digunakan untuk mempelajari sejarah atau informasi masa lampau. Menjelaskan konteks agar konsisten, dapat digunakan untuk memahami aplikasi saat ini, serta untuk mengidentifikasi tren industri dan informasi teknis yang berkaitan dengan domain masalah. Kelemahan dari review dokumen adalah memungkinkan memberikan bias ke desain aplikasi yang akan diajukan sebagai solusi, serta informasi mungkin sudah tidak relevan dan akurat. Kemudian review software. Perangkat lunak yang sudah ada mampu memberi informasi tentang prosedur kerja saat ini dan sejauh mana mereka dibatasi oleh desain perangkat lunak atau software. Analisis dapat mengajukan pertanyaan kepada pengguna terkait software atau perangkat lunak. Dari analisis pertanyaan yang telah diajukan, sehingga didapatkannya celah dari software yang nantinya dapat di-upgrade sehingga menghasilkan software yang lebih baik lagi. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya dari review software ini. Kelebihannya itu untuk mempelajari prosedur kerja saat ini sesuai fungsi yang berjalan pada sistem saat ini. Kemudian untuk mengidentifikasi pertanyaan untuk ditanyakan kepada pengguna tentang bagaimana fungsi software bekerja dan apakah fungsi tersebut perlu dipertahankan di solusi nantinya. Kelemahannya yaitu kemungkinan tidak akurat, ketinggalan zaman, serta menghabiskan waktu. Masuk ke kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak ini dapat berbentuk apa saja. Bisa mulai dari pernyataan abstrak tinggi, dari layanan atau batasan hingga spesifikasi formal yang terperinci. Kebutuhan perangkat lunak harus melayani banyak tujuan selama proses pembangunan perangkat lunak. Dan inilah alasan mengapa ada begitu banyak variasi dalam cara penulisan dan penyajiannya. IEEE ini, The Institute of Electrical and Electronic Engineer, memiliki standar yaitu
IEEE 830 yang menjabarkan karakteristik kebutuhan perangkat lunak yang baik, yaitu ada 8. Yang pertama, benar. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak harus menggambarkan perilaku sistem dengan benar, yaitu realistis atau masuk akal. 2, jelas. Kebutuhan perangkat lunak harus ditulis sedemikian rupa sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda. 3, lengkap. Dokumen kebutuhan software harus secara lengkap menggambarkan perilaku dan rangkaian fitur yang diharapkan dari sistem. 4, konsisten. Kebutuhan untuk sistem yang sedang dibahas tidak boleh saling bertentangan. 5, prioritas. Prioritas kebutuhan software diperlukan berdasarkan tingkat besarnya nilai yang akan dihasilkan, kritikalitas, dan lain-lain. Kemudian dapat diverifikasi. Jika kebutuhan tidak dapat diverifikasi, maka menandakan penyusunan tidak tepat. Kemudian dapat dimodifikasi, kebutuhan harus mudah dimodifikasi atau diubah. Dan yang terakhir adalah dapat dilacak. Kebutuhan harus dapat dilacak dan ditelusuri, karena dokumen kebutuhan menyelidiki titik awal dalam rantai pelacakan sistem. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sip ya. Nah, oke, ada yang mau disampaikan teman-teman? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau tanya ya, teman-teman ya. Oke, Mas Mbak, tadi kan sudah disampaikan tentang triangulasi ya. Triangulasi. Maksudnya seperti apa sih triangulasi itu? Kan ada beberapa tadi wawancara, kuesioner, FGD dan sebagainya. Nah, triangulasi sendiri itu yang seperti apa ya? Jadi Pak, triangulasi itu merupakan salah satu metode gitu yang dapat dilakukan oleh suatu seseorang yang sedang mengumpulkan data, yang mana triangulasi ini tuh berfungsi untuk memverifikasi data yang telah didapatkan gitu, apakah nantinya ada perbedaan atau tidak gitu. Misalnya ketika dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang berbeda gitu, misalnya dari wawancara nih, kan bisa kita misalnya mengambil narasumbernya itu beberapa orang, misalnya 3 gitu ya Pak. Nah, nanti itu kita bisa melihat apakah ada perbedaan atau tidak gitu terkait dengan satu topik yang sama dari masing-masing narasumbernya gitu. Kemudian bisa juga misalnya dari kuesioner, dia kan apa ya namanya, pertanyaan yang diajukan itu sama, tapi nanti melalui triangulasi ini tuh dapat dibandingkan gitu, apakah perbedaannya itu banyak atau tidak gitu Pak. Jadi untuk melihat apakah data yang didapatkan itu bias atau tidak. Mungkin begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Seperti halnya kita misalkan mencari data wawancara dengan orang narasumber yang berbeda-beda ya. Nah, akhirnya nanti kan biasanya ada orang yang punya kemauan atau mungkin punya kepentingan masing-masing ya. Terus nanti mungkin jawaban berbeda. Atau bisa jadi triangulasi itu begini. Misalkan kita nyari datanya dengan pendekatan, misalkan metodenya wawancara begitu. Terus ada juga pakai kuesioner. Dari wawancara dikembangkan menjadi kuesioner. Nah, kira-kira apakah dari kedua pendekatan atau metode ini itu punya hasil yang sama atau mirip begitu. Nah, itu triangulasi. Ya. Jadi mencoba mengkonfirmasi gitu loh. Mengkonfirmasi hasil dari apa namanya? Pencarian data tersebut. Itu ya teman-teman. Terus ada lagi tadi tentang dimensi ya. Yang dimaksud dengan dimensi semantik itu apa ya, Mas Mbak? Contohnya apa gitu? Halo. Halo, 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 halo. Halo, diam semua.
Halo? Halo ya? Ini suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, diskusi ya. Weh. Oke, silahkan. Contohnya aja, misalkan di dalam kita bikin sebagai develop gitu ya, develop kita harus menggunakan apa nih, memperhatikan kata-kata ya, biar semuanya jelas, tidak ada multitafsir. Silahkan teman-teman. Halo. Halo. Iya, iya. Izin Pak. Silahkan. Mungkin sebuah simbol gitu ya. Simbol gimana? Contohnya kayak tanda-tanda gitu Pak. Heeh. Kok simbol sih? Ya, gimana? Izin Pak, koreksi kalau salah ya Pak. Mungkin dimensi semantik ini yang saya tangkap itu dia kan dari pemaknaan kata ya Pak, baik sinonim, antonim misalkan ya Pak. Nah kemudian contohnya itu sendiri misalkan dari segi filter gitu Pak, filter per kata dari pengumpulan data. Ya. Gimana, Mas? Dari segi sistem informasinya contohnya itu kayak pemilihan kata Pak, filter itu Pak, dia melekat kepada baik kepada SDM-nya atau kepada sistem informasinya dalam menerjemahkannya Pak. Ya, oke. Misalkan ya, betul sekali. Jadi kita pakai kata-kata ya, misalkan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan suka ada kata yang sama tapi punya makna yang berbeda. Ya, itu semantik. Atau misalkan apa ya? Kita kan Indonesia multicultural, kadang-kadang satu daerah punya dengan daerah lain itu punya kata yang sama tapi maknanya jauh berbeda. Misalnya kayak siapa? Misalnya kayak ini,
orang Jawa bilang mbok. Mbok itu siapa? Mbok itu orang Jawa bilang mbok berarti ibu kan? Nenek. Hah? Nenek. Ibu ya. Mbok itu ibu. Dari simbok, dari kata simbok. Tapi kalau orang Bali ketika dibilang mbok itu Kakak perempuan. kakak. Iya, kakak perempuan gitu loh. Ya. Nah, biasanya saya jenenge kalau bahasa Jawa ya. Aku mulai sih diceluk simbok. Nah, ini kalau orang Bali mikirnya kakaknya dipanggil kakaknya, tapi kalau orang Jawa itu ibunya. Nah, itu namanya semantik. Terus kalau makanya di dalam develop kita harus untuk misalkan gini, kita sebagai seorang user kita mau menginput data itu harus punya makna yang sama antara user dengan si pengolah data tersebut untuk menjadi informasi. Misalkan ada kata waktu. Nah, misalkan diminta ngisi presensi waktu gitu ya. Waktu jam berapa gitu ya. Misalkan manual. Waktu. Ngisinya apa nih kira-kira? Kalau ngisi waktu. Ini ada yang bilang ngisi waktu mungkin diisi tanggalnya. Ya, diisi harinya. Atau mungkin diisi waktu jamnya. Nah, itu. Nah, ini harus jelas. Maka ketika waktu itu harus di dalam kurung apa begitu ya. Terus atau mungkin ketika kita bilang tanggal. Ini suka agak ini ya, bingung juga ya. Tanggal ini mau pakai format apa? Ngaruh nggak sih formatnya? Kan suka ada tanggal di kurung DD, MM, YY gitu. Ya nggak? Suka begitu kan? Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk biar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan kata, sehingga nanti orang yang input data di situ dan orang yang menerima data itu atau diolah sebagai informasi tidak salah. Sistemnya juga yang mengelola itu juga tidak salah menginterpretasikan. Misalkan gini, DD, MM, YY, gitu kan? Atau sekarang sudah nggak DD, MM, YY ya, tapi DD, MM, YY, jadi 4 angka. Itu. Kenapa demikian? Karena biar tidak terjadi kesalahan, karena 2001 ya, 2001 sama 1901 kan sama. Ya, nah, jangan sampai keliru. Terus DD sama MM, kira-kira bisa kebalik nggak ini? Bisa ya, bisa kebalik ya, karena MM-nya bisa sampai 12. Nah, kita sering kali ya salah ya, isi tempat tanggal lahir. Tanggal lahirnya diisi, misalkan saya aja sering kebalik-balik ya. Saya loh ya. Misalkan 7 Juni ya. 7 Juni itu 07 garis miring 0706 kan. Kadang-kadang saya salah, malah 60607. Berarti harusnya 0706 saya tulis 0607. Berarti ada kesalahan nggak informasinya nanti diterima? Bisa jadi ada kesalahan. Udah fatal banget ya, karena 1 bulannya Juni, 1 bulannya Juli. Itu. Nah, mungkin kalau nggak terjadi kesalahan, ya yang bulannya di atas 12, tanggalnya di atas 12 ya. 15 Oktober misalkan, 15 sebenarnya. 20 Oktober, ya, misalkan berarti kan 20, 10 gitu ya. Kan nggak mungkin 10, 20, kalau jelas ini keliru kebalik ini ya. Nah, kalau model saya ini sering kebalik ya. 0706 kebalik jadi 0607. Nah, itu ya. Ini yang perlu ada penyamaan persepsi. Makanya penting kita melihat dimensi semantik ini.
Ada lagi nggak misalkan selain waktu, nama? Oke, ini apa namanya? Nama depan, nama panggilan gitu ya. Nah, itu sering juga, tapi itu kayaknya nggak begitu masalah sih. Nama, apa lagi ya? Yang sering itu hari, nggak Domisili. masalah. Domisili gimana tuh? Oh iya. Apakah sesuai KTP? Apakah sesuai saat ini tinggal? Dan nah, ini sering terjadi. Home base. Nah, home base. Nah, kalau saya kemarin ngisi ya data kepegawaian tentang home base. Home base ini gimana nih? Saya nanya dulu nih. Ya, karena dalam ini saya home base saya itu meskipun saya tinggal di Tangerang, KTP Tangerang, saya masih merasa home base saya itu masih di Solo gitu. Ya, jiwa raga saya masih di Solo ya. Nah, tapi oh ternyata enggak, ternyata itu sesuai KTP. Waduh, langsung lemes saya ya. Karena enggak jadi bisa kerja dari Solo ini saya ya. Gitu. Nah, itu ya tentang home base, domisili, apalagi? Kelas enggak ya. Kalau jenis kelamin jelas ya. Nomor telepon, Pak. Sekarang kan banyak yang nyantumin nomor WA, tapi bukan nomor telepon aktif gitu. Oh, gitu ya. Oh. Berarti nomor telepon garis miring WA harusnya ya? Ya mungkin Pak, jadi ada yang aktif sama ada yang nomor WA kan, soalnya sekarang banyak ada yang beda-beda gitu Pak nomornya. Oh, gitu ya. Oh, malah baru tahu nih. Kalau saya nomor telepon ya sama nomor WA ya. Ternyata ada beda-beda ya. Oke, mungkin Telegram juga beda lagi jangan-jangan. Oke. Oke, ya betul ya nomor telepon. Ya betul. Nah, itu dan lain sebagainya. Ini nanti harus melihat dimensi tersebut. Jangan sampai kita punyai interpretasi yang berbeda atas sebuah kata gitu ya. Yang akan apa ya menjadi basis data di dalam sistem informasi. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Ada lagi mau disampaikan? Nih saya senang banget ini hari Kamis ya. Saya WFO ya. Ternyata hari Kamis lumayan banyak juga dosen-dosen di kampus ya. Sekarang just for your information untuk kampus sendiri sekarang seminggu ya 1 pekan 2 kali masuk ya. Ya saya hari Senin sama Kamis. Gitu. Nah, nanti semoga kalau full ya, kalau full kalian bisa ngampus ya, bisa sekolah offline di kampus. Tapi pengennya sekolah di kampus apa di rumah masing-masing? Kampus Pak. Kampus, Pak. Ya, semoga setelah kalian lulus, sekolahnya di kampus ya. Kok setelah lulus, Pak? Oh gitu ya. Wah, setelah lulus ya. Aduh Pak kemarin belum sempat kenalan loh Pak gitu ya. Sampai apa namanya? Ya, misalkan ini mungkin ada yang dulu pernah naksir tapi udah nunggu besok malah WFH gitu ya. Sekolah dari rumah gak pernah ketemu lagi. Oke. Nah, oke. Nah, besok semoga kalau kalian sudah bisa kuliah ya. Barangkali hybrid kali ya. Hybrid maksudnya hybrid itu mungkin ada opsi gitu. Ada yang mau offline atau mungkin ada yang online ya silahkan. Enak toh. Tapi mungkin ada minimal berapa persen gitu. Karena saya kemarin sempat ke ruang kelas ya, masing-masing ruang kelas itu jumlah kursinya sudah dikurangi ya. Kalau tidak salah. Jumlah kursinya dikurangi jadi udah agak menjaga jarak begitu ya. Jadi barangkali satu kelas sekitar 20-an kalau nggak salah kemarin. Nah, lumayan.
Jadi nanti kalau misalkan ini 30 anak kan, satu kelas kan. Jadi nanti yang 20 di dalam kelas, yang 10-nya di luar kelas ya. Nah, di teras nanti ya, kalau di pancuran. Ya, oke. Itu ya teman-teman ya. Nah, sip. Kalau misalkan semester depan kita mulai offline ya, saya yakin ini teman-teman ini nanti akan dipecah lagi ya kelasnya ya, tidak full 30. Paling 20 lah. 20. Nah, oke. Tapi saya pengennya tetap WFH ya, teman-teman ya. Kalian di kampus, di kelas, saya tetap dari rumah gitu. Sama aja ya. Enggak. Jadi pengennya itu kalau pas ada kelas saya ke kampus ya. Kalau nggak ada kelas ya saya di rumah aja. Pengennya gitu. Enaknya dulu ya dosen ini. Dan oke. Ada lagi mau tanyakan? Siap? Sudah. Jika tidak ada yang ditanyakan, barangkali kita cukupkan sekian ya, teman-teman ya. Kita cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Semoga kita tapi pekan datang itu akan ada acara ya. Insya Allah pagi. Oh ya. Yang itu ya yang saya sampaikan tadi akan ada acara. Alam nanti kita tetap bisa ketemu atau enggak. Mungkin double Zoom, maybe. Atau mungkin dengan cara yang lain. Itu aja teman-teman ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.